Beternak dari merpati yang gagal dilatih, UFCARE dari anak burung prestasi, apakah memiliki prospek mengeluarkan anakan yang berprestasi? Pertanyaan ini selalu timbul di setiap pemain merpati. Jawabannya pun selalu menimbulkan kontroversi. Ada yang menjawab, yang indukannya juara saja anakannya belum tentu juara, apalagi indukan tidak juara. Ada juga yang membantah, dengan beberapa pengalaman bahwa beberapa burung juara berasal dari burung yang indukannya tidak juara, buktinya anakannya juara. Akhirnya timbul pernyataan bahwa dalam beternak tidak ada yang pasti karena dalam beternak menggabungan dua jenis merpati yang genotif dan fenotipnya berbeda, semua tergantung rezeki. Tinggal yang kuasa mau member kita burung juara apa tidak. Akhirnya semua tidak ada yang pasti karena dalam beternak pun tidak memiliki kepastian dan yang gabungkan adalah makhluk hidup sehingga hasilnya pun tergantung dari merpati itu sendiri kapan dia akan mengeluarkan bibit yang bagus, kapan yang kurang bagus bahkan jelek sekalipun. Akhirnya anakannya pun bervariasi dari yang bias menduduki posisi puncak sampai ke tingkat yang baru dilatih langsung upikir kern tidak sesuai DGN keinginan kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan agar indukan yang kita gunakan dalam beternak bias sesuai dengan keinginan kita? Type seperti apa merpati yang menjadi idaman kita? Mampu bertengger di puncak prestasi. Namun saat ini jarang kita temui merpati yang mampu bertengger di puncak prestasi secara terus-menerus. Karena track juara set merata hampir dimiliki oleh seluruh pemain merpati di semua kalangan. Merpati juara pasti memiliki postur yang proporsional dan gen yang beragam. Pernyataan di atas adalah mutlak dan tidak bias ditawar, karena untuk menduduki posisi puncak dari merpati harus memiliki bodi yang proporsional dan gen yang beragam. Hampir tidak ada burung yang inbred bisa menjadi juara, karena inteligensinya pasti rendah, posturnya kurang proporsional dan kurang tahan terhadap berbagai macam penyakit. Namun tidak sedikit hasil burung inbred yang mampu menurunkan anakan yang juara setelah disilangkan lagi DGN merpati lain yang tidak memiliki hubungan darah yang dekat. Sehingga ada juga peternak yang tidak sadar DGN asal menjodohkan burung yang set terbukti juara tanpa melihat keturunannya. Begitu dijodohkan tidak mengeluarkan anakannya yang mampu berprestasi namun dengan tidak sengaja menjodohkan dengan betina yang tidak sengaja, betina geberan, namun terahnya juara, bisa mendapat anakannya yang juara. Kita langsung memvonis, ini darahnya tidak cocok, ini cocoknya sama betina geberan. Padahal secara tidak sengaja karena kita tidak mempelajari terah atasnya bahwa ini burung yang masih satu terah. Namun diternak secara line bred, padahal beternak dengan indukan tidak juara, dari terah juara, anaknya bisa juara. Banyak yang seperti ini, karena peternak baik sengaja maupun tidak sengaja menggabungkan dua merpati yang komposisi fisik dan gen yang beragam sehingga saling mengisi dan menghasilkan merpati yang proporsional baik fisik maupun genotif ditunjang DGN latihan dan perawatan yang baik sehingga prestasinya mampu menyamai bahkan melebihi tetuanya, indukannya atasnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang peka dalam beternak. 1. Harus paham untuk kriteria fenotip dan genotif, fisik dan gen, burung yang juara seperti apa. Pelajari terah dan sering memegang burung-burung juara sehingga paham bahwa burung juara memiliki komposisi fisik seperti apa dan berasal dari terah apa bukan hanya F1 ke atas namun 2 bahkan 3 atau 4 terah ke atas. 2. Yang banyak ditemui pemain di kalangan pemain merpati, bahwa pemain merpati rata paham untuk bentuk komposisi fisik burung bagus. Namun begitu dipegangkan burung yang tidak bisa berprestasi, upikir, ditanya di mana letak kekurangan merpati tersebut sehingga dalam dilatih tidak sesuai dengan harapan sehingga harus diupikir. Di mana letak kekurangannya? Kebanyakan yang bingung, di mana ya letak kekurangannya? Burung bagus gini kok gak bisa dilatih? Kok sprintnya tidak keluar? Kok takut didekati musuh? Kok tidak mau nemplok dal? Padahal disinilah letak kemahiran kita. Bagaimana kita mencetak dari indukan yang tidak berprestasi bisa menghasilkan anaknya yang berprestasi. 3. Pahami kekurangan indukan yang akan kita jadikan breeder, tutupi dengan pasangan yang mampu menutupi, bila perlu gunakan indukan betina yang benar-benar sempurna baik fisik maupun dari segi terah. 4. Pahami karakter terah tersebut, dari awal dilatih type-nya seperti apa, yang baik bentuk fisiknya seperti apa, mayoritas dari warna apa,
Kekurangan pada saat dilatih seperti apa? Bila merpati siap lomba type terbangnya seperti apa? Model giringnya seperti apa? Timba pengalaman dari senior-senior yang pernah melatih terah tersebut. 5. Konsisten dalam beternak.